Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati, apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita masuk pada pembahasan kita ke-24. Masih kita bahas tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Dan yang ke-24 ini kita akan bahas tentang ku tahu yang kau mau. Iya kan? Banyak orang bahkan tidak tahu apa yang dia mau. Iya kan? Tetapi prinsip pernikahan salah satu hal yang paling utama adalah ku tahu yang kau mau. Makanya pernah saya jelaskan, mencintai bukan hanya melakukan apa yang saya suka, apa yang saya biasa kerjakan, tapi mencintai melakukan apa yang pasangan saya butuhkan. Saya harap saudara masih ingat kunci itu. Nah, sekarang ini kunci selanjutnya, kunci ke-24. Kita mau bahas tentang ku tahu yang kau mau. Iya kan? Sebetulnya prinsip ini prinsip yang sangat normal. Dalam pelayanan misalnya, kita harus tahu dulu apa yang Yesus mau. Kenapa? Karena Yesus tahu persis apa yang kita mau. Bahkan bukan hanya apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membahas tentang keluarga, sebetulnya selalu berhubungan dengan hubungan kita dengan Kristus. Kenapa? Karena Alkitab berkata, seperti istri tunduk pada suami, demikian jemaat kepada Kristus. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikian suami harus mengasihi istri. Berarti hubungan keluarga selalu tidak bisa terpisahkan dengan Kristus. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya kan? Sehingga dalam pembahasan kita tentang keluarga, ada yang bilang sama saya, aduh ternyata bosen keluarga terus. Ya karena otak kita pendek, saudara-saudara. Tapi kalau kita bisa mengembangkannya, bahwa hubungan keluarga juga sama seperti hubungan kita dalam pelayanan. Karena itu juga keluarga Allah, ya kan. Hubungan kita dengan sesama, karena itu adalah bagian keluarga kita, ya kan. Dalam hubungan kita dalam pekerjaan, karena itu juga keluarga sebetulnya. Maka kita dapat banyak pelajaran indah. Dan itu juga termasuk dalam hubungan kita dengan Kristus. Nah, kita lihat sama-sama. 1 Samuel pasal 25, 1 Samuel pasal 25, ayat yang ke-21. Sampai ayat yang ke-35. Izinkan saya hari ini baca perikop yang agak panjang, saudara-saudara, karena ini cerita tentang Abigail dengan Daud. Dan Abigail punya seorang suami
Nama suaminya adalah Nabal. Dan kata Alkitab sama seperti namanya Nabal, maka bebal juga kelakuannya. Iya kan? Mudah-mudahan di gereja ini jangan ada nabal-nabal yang kelakuannya bebal-bebal. Pendeta ada aja, minggu lalu bicara bajingan, minggu ini bicara bebal. Pendeta makin lama perginya ini makin merah kuping saya ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nabal punya kambing domba dan dijaga, dilindungi oleh orang-orangnya Daud. Tetapi orang ini adalah orang yang gak tahu diri. Bilang sama sebelah saudara, seperti lu tuh. Banyak orang kadang-kala gak tahu diri. Udah ditolong, udah dijaga, udah dilindungi. Masih aneh-aneh, masih macem-macem ya kan. Padahal 1 Januari kita sudah sepakat. Kalau ada satu kalimat yang bisa kita hafal. Dalam khotbah saya sepanjang 2016. Maka kita memilih untuk menghafal kata itu. Bahwa sepanjang tahun 2016 saya tidak boleh apa? Macam-macam. Tidak boleh aneh-aneh. Pokoknya fokus on Jesus, pandang Yesus saja dan tetap setia. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya kan? Nah, apa yang terjadi? Udah ditolong, udah dilindungi, udah dijaga. Nabal gak tahu diri. Tiba-tiba malah menyerang, tiba-tiba malah memperlakukan kasar. Dan Daud begitu marah dan Daud bilang, oke, tidak ada jalan lain. Tidak akan ada satu laki-laki di daerah itu akan hidup kalau Nabal masih bertindak seperti itu. Wah, Daud sudah siap untuk perang dan menghabisi semuanya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Abigail datang dengan sikap sederhana, ku tahu yang kau mau, ku tahu yang kau perlu. Akhirnya Abigail melunakkan hati Daud. Sampai Daud berkata, tadinya aku sudah bersumpah. Tadinya semua laki-laki akan mati. Tapi karena engkau akan hidup. Nah, kenapa Abigail buat itu? Bukan karena dia takut sama Nabal. Tetapi karena dia punya the love. Dia punya cinta. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cinta tidak melihat seseorang dari kekurangannya. Tapi cinta bagaimana menghadirkan kebahagiaan buat pasangannya. Setuju sama saya katakan amin. Nah, ini yang kita mau belajar. 1 Samuel 25 ayat 21 sampai 35. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun sehingga tidak ada suatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Jadi kita lihat sikapnya Daud marah. Sikapnya Daud kecewa, sikapnya Daud adalah siap untuk membalas, ya kan? Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika kutinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. He is ready for war. Dia siap untuk perang, saudara-saudara. Ya kan? Ada banyak suami juga gitu, udah marah sekali. Ada banyak istri juga sudah kecewa sekali. Ada banyak anak-anak juga sudah luka sekali. Pertanyaannya, how will be our reaction? Bagaimana reaksi kita selanjutnya? Ya kan? Abigail dengar itu bisa saja dia bilang, ya udahlah memang Nabal kelakuannya begitu, saya juga udah sakit. Tapi ini yang saya bilang, mencintai bukan hanya melakukan apa yang timbul di perasaan kita, tapi mencintai melakukan apa yang terbaik buat pasangan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya kan? Nah, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di hadapan Daud. Dengan mukanya sampai ke tanah. Kok rela-relanya Abigail buat itu kepada Daud? Demi suaminya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang sedang hilang dalam rumah tangga hari-hari ini. Orang melakukan sesuatu demi cintanya kepada suaminya, demi cintanya kepada istrinya. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Bahkan bayangkan,
Dia siap menanggung segala kesalahan suami, dia siap menanggung kesalahan istri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir ini sudah hilang dalam gereja hari-hari ini. Ini sudah hilang dalam rumah tangga kita hari-hari ini. Ayat 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang dursila itu. Dengan lain kata, sebagai istri dia ngerti kekurangan suaminya. Tapi dia tidak menekan. Tapi dia tidak sakit hati, dia tidak luka, dia tidak lari dari kenyataan. Iya kan? Lihat selanjutnya. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Dengan lain kata, aku sebetulnya mau melindungi suamiku, tapi benar aku nggak tahu. Wah, saya lihat ini saya bilang, amin. Inilah ciri rumah tangga anak-anak Tuhan. Rumah tangga anak-anak Tuhan bukan rumah tangga yang sempurna. Tetapi disempurnakan dalam kasih Tuhan yang setuju sama saya, katakan amin. Ayat 26. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu. Dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Lihat, demi suaminya, dia berjuang ente-entean. Orang Batak bilang ente-entean, iya kan? Artinya dengan segala-galanya. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Bahkan Abigail menyebut dirinya budakmu. Dia begitu merendah demi apa? Demi suaminya. Wow. Ini yang saya bilang, ku tahu yang kau mau. Ku tahu apa yang suamiku butuhkan. Nah, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh oleh Tuanku ini melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada jahat terhadap padamu selama hidupmu. Saudara bisa lihat di sini enggak? Ampunilah kecerobohan hambamu ini. Hebat. Dia enggak jelek-jelekin suaminya. Dia enggak salah-salahin suaminya. Tapi dia bilang yang ceroboh ini aku. Suamiku memang begitu orangnya, it's okay. I love him so much. Tetapi waktu hamba-hamba Tuhanmu datang, aku tidak tahu. Sehingga Abigail menyebutnya aku yang ceroboh. Luar biasa. Terlalu banyak orang ini sih, suamiku memang bodoh dia. Suamiku memang geblek orangnya, suamiku memang kepala batu. Gampang sekali hari-hari ini kita jumpai. Orang merendahkan istrinya, orang merendahkan anak-anaknya. Anak-anak saya ini memang malas nih, anak saya memang tolol nih. Anak saya gak ada otaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ingat suami, istri, anak-anakmu. It's blessing from God into your life. Kita jangan sembarangan merendahkan mereka. Kalau kita bisa menghargai orang-orang yang Tuhan kasih di sekitar kita, maka Tuhan akan memberkati sudah berlipat kali ganda. Saya selalu jumpai suami yang sayang sama istri, istri yang sayang sama suami. Orang tua yang sayang sama anak-anaknya, hidupnya pasti diberkati. Amin. Ya kan? Jangan cuma amin-amin aja, lu sadar apa ya kan? Kok gue ngomong amin, 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 amin. Saya nggak ada aman katanya gitu. Nggak bisa dong. Ya kan? Karena ini firman Tuhan, ya kan? Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi Raja Israel. Bayangkan Abigail bahkan quote-unquote sudah bernubuat kamu akan jadi Raja Israel. Ayat 31. Maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Bayangkan, kasih yang tulus dari seorang istri
yang tahu apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Berbuahkan berkat yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang luar biasa. Tahukah saudara? Berbuat baik kepada istrimu, berbuat baik kepada suamimu, berbuat baik kepada anak-anakmu, berbuat baik kepada orang tuamu, berkatnya banyak. Gak ada yang bilang amin, gak apa-apa lah. Tapi saya yakin, sekarang itu saya ulangi sekali. Tahukah saudara, berbuat baik kepada istrimu, berbuat baik kepada suamimu, berbuat baik kepada anak-anakmu, berbuat baik kepada orang tuamu, berkatnya banyak. Ada jemaat yang bilang, kita dang mertua bagaimana pendeta? Berbuat baik kepada mertuamu itu juga namanya orang tuamu kan, hello. Berkat banyak. Dengar nih menantu-menantu. Ngelawan mertua berkatnya kurang. Waduh mertua, amin, akhirnya mentua juga dimelang oleh menenang, haleluya. Iya loh. Saya tetap percaya keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Seorang suami yang sayang sama istri, seorang istri yang sayang sama suami, orang tua yang bertanggung jawab buat anak-anaknya, anak-anak yang hormat sama orang tuanya, menantu yang hormat sama mertuanya, berkatnya ditambahkan oleh Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya kan? Lihat ini. Iya kan? Ayat 33. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Bayangkan rumah tangganya, seluruh orang yang bersama dia selamat karena ada seorang istri yang tahu apa yang diperlukan suaminya. Orang sekarang cuma sibuk dengan apa yang saya mau. Ya papa mesti ngerti dong apa yang saya mau. Saya kan sebagai wanita, saya kan mau. Hello. Kita cuma sibuk dengan apa yang saya mau, apa yang saya mau, apa yang saya mau, apa yang saya mau. Kita lupa dengan apa yang orang yang saya cintai perlukan. Banyak orang tua menjadi egois, banyak istri menjadi egois, banyak suami menjadi egois. Kita semua hidup dengan roh kepala batu, saudara-saudara. Nah, makanya saya catat di sini gini. Kalau kita bicara tentang komunikasi, maka ada dua bahasa yang saya sebut dalam komunikasi. Yang pertama, bahasa terucap. Bahasa yang jelas-jelas kita ngomongin. Dan bahasa yang tidak terucap. Makanya saya catat gini. Dalam keluarga, tugas masing-masing adalah memahami bahasa yang tak terucap. Namun karena sifatnya penafsiran, maka yang paling harus dihindari adalah asumsi yang sebetulnya akan memicu miskomunikasi. Saya ambil contoh sederhana. Suami pulang, istri semprot. Papa tahu gak sih Pak, bos saya sebetulnya capek Pak, ada begini. Dia marah semua dengan anak. Apa reaksi suami? Langsung mau membela istrinya. Dia panggil, Johnny, Donny, Bonnie, sini. Semua anaknya dipanggil. Johnny, Donny, Bonnie, Sony, Roni, semua dipanggil. Sini. Kamu semua anak kurang ngajar ya. Papa gak ada, kamu bikin susah mama ya. Awas sekali lagi, papa hukum kamu. Sementara papanya marah, istrinya nyeletuk. Ya papi gak usah kasar begitu dong sama anak-anak. Loh, suaminya bingung. Tadi kamu ngeluh, sekarang saya tegur, kamu marah. Jadi kamu maunya apa? Ribut suami istri. Papa tuh memang kasar ya Pak ya, Papa udah gak kayak dulu. Anak juga bingung lah, kok sekarang mama sama papa yang berkelahi? Nah, tahukah Pak, ketika istri mulai marah, seringkali yang kau dengar hanya bahasa yang terucap. Tapi bahasa yang tidak terucap adalah, aku sebenarnya lelah. Aku sebenarnya bosen. Aku seharian terus di rumah. Itu adalah bahasa yang tidak terucap. Maka yang harus kau buat sederhana. Sudah lama,
Mama tuh selalu berhikmat. Tapi mungkin mama lelah urus anak-anak. Yuk hari ini kita keluar makan yuk mah. Atau bagaimana kalau weekend ini kita nginep yuk mah di mana ya kan? Mungkin mama suka kita ke puncak ya kan? Atau mungkin weekend ini kita ke Bali yuk mah ya kan? Di Pantai Kuta pijit-pijitan. Iya kan? Nah, saudara gue langsung reda semuanya. Kenapa? Karena bahasa yang ada bahasa yang tak terucap. Begitupun suami. Ketika suami pulang tiba-tiba marah-marah. Ketika suami tiba-tiba gak tersenyum, istrinya langsung bilang, Papa tuh ya, kalau di luar sama teman-teman hehehe, kalau di rumah seperti kayak serigala kena sianida. Waduh, kenapa? Lalu suami ngamuk, kamu itu nuntut suami terus ribut. Kenapa? Karena sebetulnya suami ada bahasa yang tak terucap. Mungkin ada kegagalan, mungkin ada kekecewaan. Ketika istri lihat itu kan gampang. Pa, aku tahu mungkin ada banyak badai besar menerpa hidup papa. Tapi aku tidak pernah takut. Papa pasti disertai Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Wah, suami langsung tapi hatinya, ku kan terbang tinggi di awan. Semua gini. Haleluya. Jadi ingat ya, ketika dalam ketika komunikasi suami istri, tidak semua bahasa yang terucap yang harus kau dengar. Karena seringkali ada bahasa-bahasa yang tak terucap, yang sebetulnya tersirat, ada sebuah kandungan makna tersendiri yang harus kita mengerti. Iya kan? Abigail sangat mengerti. Ketika Nabal marah kepada orang-orangnya Daud. Karena dia mungkin sedang tertekan. Dia tidak menyalahkan yang diperbuat oleh Nabal. Tapi dia justru mengisi kesalahan Nabal dengan membawa damai. Yang sama saya katakan amin. Nah ini yang hilang. Orang-orang yang memang mau menghadirkan shalom sorga. Ada banyak keluarga-keluarga yang penting tuh suami saya ngerti saya dong. Istri saya ngerti saya. Rumah tangga gak bisa gitu. Ku tahu yang kau mau. Karena ketika aku tahu yang kau mau, maka aku membangun suasana sorga dalam keluarga ku. Yang saja katakan amin. Nah, saya coba catat. Dengan memahami yang dirasakan dan dikehendaki oleh pasangan kita, ya kan? Apa yang kita bisa belajar? Satu, pasangan akan merasa berharga dan merasa aman, merasa terlindungi. Karena tugasnya pasangan adalah saling menjaga, ya kan? Bukan saling menyerang, bukan saling mengorek kesalahan, bukan saling membongkar hal-hal yang menyakitkan, bukan. Tetapi merasa aman, berharga dan terlindungi. Sudahkah anak-anakmu merasa aman? Sudahkah suamimu merasa aman? Sudahkah menantumu merasa aman dan terlindungi? Sudahkah mertuamu, sudahkah orang tuamu merasa aman dan terlindungi? Atau justru kehadiranmu menjadikan ancaman? Tuh papa pulang tuh. Seringkali kalimat mama yang berkata, tuh papa mau pulang. Wuh, membuat anak-anak, papa mau pulang. Itu kayak serigala mau ngamuk di mana gitu ya kan. Yang kedua, dengan memahami yang dirasakan dan dikehendaki oleh pasangan kita, maka keributan dan emosi banyak dapat dihindari. Saya bisa bayangkan gak kalau Abigail gak ngerti apa maksud Nabal atau situasi Nabal. Maka Abigail akan langsung pulang dan bilang, Pak dicari itu sama orang Daud. Lu mau dibunuh mati semua biar mampus lu. Iya kan? Banyak rumah tangga kan gitu. Lucy, tukang cari ribut. Lucy matre. Tuh. Tukang tagihan datang tuh. Ambon-ambon Papua tuh biar habis lu. Aduh kakak, ini pendeta tega, bongkar-bongkar rahasia orang. Bukan, maksud saya sederhana. Ketika masing-masing mengerti melindungi, masing-masing mengerti memberi tentram, masing-masing mengerti untuk memberi rasa aman, masing-masing mengerti sebetulnya apa sih prinsipnya. Oh,
istri saya itu senangnya belanja barang yang mahal-mahal. Oh, karena dia merasa tertekan. Dulu dia berasal dari keluarga miskin yang tidak dihargai. Dia pikir dengan punya barang mahal, maka dia akan merasa dihargai. Nah berarti kita ngerti, oh persoalan dia kurang penghargaan. Nah ketika kita mulai memberi penghargaan kepada istri kita, akhirnya istri merasa, gak perlu juga ternyata saya barang-barang mahal. Karena ternyata saya bisa dihargai oleh suami saya. Ngerti gak mas saya? Ada banyak orang yang rela utang, kenapa? Karena untuk identitas. Iya kan? Ada bahasa yang tidak terucap dan bahasa itu bernama trauma miskin. Ngerti gak? Nah ketika kita bisa belajar saling memahami, maka keributan dan emosi banyak dapat dihindari. Ada banyak rumah tangga yang bingung, aduh kenapa ya Pak ya? Kita nih sama-sama orang Kristen, sama-sama pelayanan. Tapi rumah kita nih kalau udah ribut, setan aja sampai ngacir gitu. Setan sampai bilang, gua sama bini gua aja kalau berkelahi gak kayak lu deh. Ngerti gak maksud saya? Selanjutnya, dengan memahami yang dirasakan dan dikehendaki oleh pasangan kita, maka kita akan saling menjaga, saling melindungi, dan akhirnya saling membahagiakan pasangan kita. Iya kan? Jadi Abigail gak pulang petantang petenteng di hadapan Nabal, sambil bilang, lu kalau gak ada gue lu udah habis lu, dicincang lu, dikulitin lu. Sama Daud sama orang-orang udah emosi banget dia lu. Gak usah. Kita kan gak usah ambil benefit untuk itu. Alkitab bilang lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya buat Tuhan. Ya setuju sama saya, katakan amin. Nah, saya coba menyimpulkannya pada hal sederhana. Ada seni yang saya sebut seni memahami bahasa yang tak terucap. Jadi the art to understand your spouse. Ya kan? Bagaimana kita bisa belajar memahami. Nah, pelajaran di keluarga ini baik untuk kehidupan sehari-hari. Dalam pelayanan misalnya. Saudara jadi nggak jadi orang yang suka menghakimi. Ngelihat orang marah-marah misalnya, ngelihat orang mungkin bertingkah yang nyebelin. Saudara bisa baca, oh mungkin dia lagi lelah. Oh mungkin dia lagi kecewa, oh mungkin dia sedang stres gitu. Lalu kalau saudara jadi pemimpin, saudara juga bisa baca rekan kerja saudara bisa baca bawahan saudara. Oh dia begini karena begini gitu ya kan. Kenapa? Karena saudara memang belajar dari keluarga. Oh mama dan papa mungkin lagi angin mamiri ini ya kan. Saya belum boleh minta apa-apa dulu gitu karena mungkin mereka kelihatannya lagi nggak bahagia gitu. Mungkin mereka kelihatannya lagi lelah gitu. Saya nggak boleh menambah beban mereka dulu gitu. Nah, ini yang saya bilang seni membaca bahasa yang tidak terucap. Ketika suami istri, ketika rumah tangga, ketika orang-orang pelayanan, ketika dalam pergaulan, ketika dalam pekerjaan, ketika dalam bisnis, kita ngerti seni ini, maka saya percaya hidup kita pasti jadi berkat. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin, ya kan? Nah, apa seni memahami bahasa yang tak terucap? Satu, ingatlah bahwa setiap orang berbeda. Itu dulu. Kita nggak bisa paksakan semua orang bisa persis seperti yang kita harapkan. Setiap orang berbeda, punya latar belakang sendiri, punya daya tahan sendiri. Jangan suka menghina. Cuman segitu aja, masa sudah stres, saya ngadepin masalah lebih, gak usah banding-bandingan. Setiap orang berbeda, sama-sama bilang sama saya setiap orang berbeda. Sama-sama bilang kebahagiaan terbesar ketika kita bisa memahami. Amin. Jadi setiap orang kan berbeda-beda. Nah kebahagiaannya justru ketika kita bisa memahami. Itu dulu gitu. Kalau kita mau paksakan semua orang seperti yang kita mau, setiap orang persis seperti yang kita hadapi gitu ya. Nah susah ya kan. Saya gak bisa bilang kamu nih anak cemen, papa dulu. Ya iyalah, anak-anak tuh paling enak kalau dengar orang tuanya bilang dulu papa, dulu mama. Ya dulu kan, ya kan. Zaman papa dulu. Beras masih 5 perak, ya ilah pak. Beras masih 5 perak, pak. Iya kan? Zaman dulu legonya juga lain pak sama anak sekarang pak. Iya kan? Kalau zaman kita dulu bukan lego pak, jeruk bali pak. Iya kan? Jeruk bali kita potong-potong, kita bikin mobil. Coba sekarang bapak ibu potongin jeruk bali, bikin mobil-mobilan buat anak bapak ya kan? Kalau nggak diketawain pak, zaman sekarang anak-anak udah main drone pak.
Kita masih main jeruk Bali. Ngeng, ngeng, ya ilaha illallah. Disumpahin sama anak-anak lupa. Ngerti gak maksud saya? Jadi setiap orang berbeda, setiap zaman berbeda, setiap orang kekuatannya berbeda, setiap orang dalam menghadapi masalah reaksinya berbeda, setiap orang punya hal-hal di belakangnya yang berbeda-beda, setiap orang sedang menghadapi hal-hal yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita harus bijaksana. Amin. Ya kan? Yang kedua, seni memahami bahasa yang tak terucap, miliki ketulusan untuk mencintai tanpa syarat. Jadi mencintai itu bukan hanya pokoknya saya maunya begini, gitu. Nggak bisa. Mencintai itu tanpa syarat. Memang dia nabal, memang dia bebal orangnya. So I can do nothing with him. Cuman kecerobohan saya, kenapa saya tuh nggak ada waktu itu. Lihat kan? Jadi Abigail melihatnya pada her problem. Dia tidak blame to his problem. Iya kan? Karena tugas kita kan, kalau kita lihat kekurangan anak-anak kita, kita isi. Kita lihat kekurangan suami kita, kita isi. Jangan kalau kita lihat kekurangan suami kita bombardir. Kita lihat kekurangan istri kita bombardir. Nah, rumah tangga akan bahagia. Pelayanan akan maju. Usaha akan sukses. Kalau kita mulai punya prinsip, saya harus tahu apa yang orang lain mau. Apa yang orang lain perlukan. Yesus mati bukan karena apa yang dia mau. Bapa kalau boleh cawan lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. So, he knows exactly what the Father wanted from him. Yesus tahu persis apa yang Bapa mau daripadanya. Amin. Iya kan? Dan Yesus tahu persis apa yang diperlukan oleh umat. Karena kalau Yesus gak mati, maka sorga hanya cerita. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya kan? Jelas gak sampai di sini? Waktu kita mengerti paham ini, kita tahu Yesus mencintai saya tulus, tanpa syarat. Berarti hidup saya bukan hidup yang menghakimi, hidup saya bukan hidup yang mengumbar kesalahan orang lain, bukan hidup yang menekan kesalahan orang lain, tapi hidup yang mengisi kebutuhan orang lain. Yang setuju sama saya katakan amin. Kalau saudara mengerti poin ini, saya percaya betul bukan hanya rumah tangga saudara bahagia, tapi sudah dikenal sebagai orang yang menjadi berkat dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, jadi berkat. Amin. Yang ketiga, seni memahami bahasa yang tak terucap adalah miliki motivasi untuk selalu menjaga perasaan, sukacita, dan kebahagiaan pasangan. Beda dong. Banyak orang selalu yang dia jaga cuma perasaannya, kebahagiaannya, sukacitanya, bukan pasangannya. Jadi ini beda banget gitu, ya kan? Dan begitu pun kita dalam pelayanan, bagaimana kita tetap membawa suasana sukacita, ya kan? Makanya selalu saya bilang, kita jangan jadi orang yang di mana-mana tuh mesti diperhatiin, kita jadi orang yang di mana-mana tuh mesti dihargai. No. Kita mau jadi berkat, sama-sama bilang saya mau jadi berkat. Sama-sama bilang saya mau jadi berkat. Ketika engkau pikir, aduh ini mungkin bisa melukai perasaan anak saya. Kita kan kadang-kadang masa bodoh lah, yang penting dia salah pendeta. Lu betul dia salah. Tapi kalau pasangan sudah salah kan bukan berarti harus kau injak-injak kan. Setuju sampai di sini? Kalau teman sudah salah bukan berarti harus sudah buang kan. Saudara bisa bayangin gak kalau setiap kali kita salah Yesus muntahkan kita. Kalau setiap kali kita salah Yesus dorong kita, Yesus buang kita. Waduh, kita bukan cuma sampai neraka saudara. Kita udah sampai kakeknya neraka saudara. Justru kita salah, Yesus didik kita. Dia jaga perasaan kita. Makanya Petrus sudah jelas-jelas nyangkal Yesus kembali nangkap ikan. Kalimat pertama yang Yesus tanya kepada mereka, adakah barang lauk di antaramu? Yesus jaga perasaan mereka. Setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, kalau sudah seorang pengusaha, jangan jadi pengusaha yang otoriter dan arogan. Belajar tetap jadi pengusaha yang memperhatikan perasaan orang-orang di sekitar saudara. Pembantu saudara, babysitter saudara, supir saudara, memang kau yang gaji. Tetapi tetap jaga perasaan mereka.
Kita bukan orang-orang duniawi yang akan seenaknya sama orang. Loh saya memang orangnya begini, ternyata saya kalau maki orang, saya tendang-tendang. Tapi habis itu udah. Lah, ya memang udah keluar semua. Tetapi orang yang nangkapnya itu masih kepahitan saudara, ya kan? Tapi belajar jaga perasaan orang, satu. Jaga sukacita, karena kita hidup mau jadi berkat. Sama-sama bilang saya hidup mau jadi berkat. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari. Seni memahami bahasa yang tak terucap adalah miliki pikiran dan hati yang terbuka. Makanya bahasa Paulus bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Jadi miliki pikiran dan hati yang terbuka gitu. Yang penting kita masuk pada penyelesaian masalah. Ada banyak orang senangnya bukan penyelesaian masalah, ada banyak orang senangnya cari siapa yang benar, siapa yang salah. Boleh gak sih saya sebagai gembala mohon sama setiap saudara dalam kasus apapun. Stop cari siapa yang salah. Petrus bilang apa sama Yesus waktu melihat orang buta? Guru siapa yang salah? Dia yang salah atau orang tuanya yang salah? Nah dunia ini penuh. Kenapa banyak orang sakit hati di pelayanan? Karena kalau ada masalah, selalu yang diributin siapa yang salah. Dan abis itu yang salah kalau perlu dihukum, yang salah itu kalau perlu dihina, yang salah itu kalau perlu direndahkan, yang salah kalau perlu itu didorong ke pojok gitu ya kan, karena dia salah. Betul. Tetapi sebelum kita sibuk dengan yang benar dan salah, selesaikan dulu masalahnya. Yesus langsung bilang apa? Bukan dia yang salah, bukan orang tua yang salah, tapi supaya pekerjaan Allah dapat dilakukan dalam kehidupannya. Amin. Artinya apa? Abigail tidak melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Abigail mau solve the problem dulu. Akhirnya dia ambil semuanya, dia yang salah. Dia bilang, ampuni kecerobohan hambamu ini. Ngerti gak sampai sini? Orang yang pikirannya picik, senangnya nyalain orang. Tetapi orang yang pikirannya luas dan terbuka, selalu mau membereskan setiap kesalahan. Yang setuju sama saya katakan amin. Mulai hari ini, kita belajar jadi orang-orang yang bijaksana, jangan picik. Kalau lihat masalah, kita coba penyelesaiannya dulu. Bukan cari siapa yang salah, setuju? Haleluya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan sebagai penutup, ingatlah, komunikasi adalah salah satu kunci penting untuk kebahagiaan keluarga dan kehidupan. Komunikasi seringkali menjadi rusak, kenapa? Karena kita bukan memahami bahasa yang terucap. Kita langsung berasumsi. Saya memang udah gak tahan punya suami yang kasar seperti dia. Saudara bisa bayangkan gak? Kalau akhirnya Abigail cuman jadi curhat. Ya kan? Dengan hati yang galau dia datang kepada Daud. Ya jangankan sama tuanku Daud. Sama saya juga begitu sebagai istrinya. Ya udahlah. Nah kalau dia jadi galau dan curhat, lebih kacau semuanya. Tapi justru karena dia mampu berkomunikasi dengan baik tanpa asumsi. Tapi justru menjalankan jalan Tuhan yang luar biasa. Pemulihan terjadi. Saudaraku, ada pepatah bahasa Inggris yang bilang gini, nothing too big to talk to. Gak ada sesuatu yang terlalu rumit kalau kita mau duduk dan membahas dalam kebenaran. Belajar memahami bahasa yang tak terucap dari suamimu, dari istrimu, dari anak-anakmu, dalam kehidupan keseharianmu, maka engkau akan dipakai Tuhan untuk membawa damai sorga yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Izinkan saya sebagai gembala hari ini, di hari Minggu yang dahsyat dan penuh mujizat, untuk berdoa buat setiap saudara. Karena saya tahu persis, hari ini harus menjadi hari berkat. Hari ini dia harus menjadi hari kemenangan. Hari ini dia harus menjadi hari pemulihan buat setiap kita. Karena itu, sambil setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa. Kalau saudara seringkali hanya arogan, taruh tangan kananmu di dada. Atau seringkali saudara hanya mau setiap orang mengerti dan memahami saudara, taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, dalam rumah tangga kami selalu ribut. Saya selalu menemukan kesalahan-kesalahan pada suami saya. Kesalahan-kesalahan pada istri saya. Saya banyak merasa dilukai dan dikecewakan. Tetapi saya seringkali tidak coba untuk membawa damai dan sejahtera. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya kadang-kala cepat sedih sendiri, cepat kecewa sendiri. Ajar saya punya
roh Abigail yang justru mengabaikan kepahitan hatinya demi penyelesaian masalah. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Biarlah hari ini kita belajar memahami dan mengerti orang lain. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Dalam masa mudamu, dalam pelayanan, dalam kehidupan keseharian, jadilah orang yang belajar mengerti orang lain. Karena orang yang belajar mengerti orang lain selalu jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan kanan tinggi-tinggi dan izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Abigail. Seorang yang tidak meluapkan sakit hatinya, tapi justru menyelesaikan setiap persoalan dalam kasih Kristus. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni segala keegoisan kami, kearoganan kami, kekepalabatuan kami ini. Di dalam nama Yesus. Jadikan kami pembawa damai. Ajar kami memahami bahasa yang tak terucap dari anak-anak kami. Ajar kami memahami bahasa yang tak terucap dari orang tua kami. Ajar kami mengerti bahasa yang tak terucap dari suami atau istri kami. Ajar kami memahami bahasa yang tak terucap dari orang-orang di sekitar kami. Karena kami rindu menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Setiap saudara yang sakit boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa luar biasa. Haleluya. Haleluya. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan sama-sama bilang sama saya. Oleh bilur Yesus. Sama-sama dengan suara keras katakan oleh bilur Yesus. Saya sudah disembuhkan. Amin. Ingat apa saja yang kau ucapkan. Kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya urapan Tuhan. Kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Boleh dicurahkan kembali dalam ibadah yang penuh mujizat dan kedahsyatan Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Anugerah kuasa berkat Tuhan boleh dicurahkan. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba doa. Sehingga setiap rumah tangga dipulihkan. Orang-orang muda dibuat Tuhan berhasil. Setiap pengusaha, pedagang, setiap karyawan, setiap pribadi. Bahkan pelan-pelan Tuhan. Terus boleh melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Tuhan seperti Yesus.